hari ini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Maria Fitriani Berka. Saya mahasiswi semester 3 SIPA Santo Cyrillus UT. KTKS ini dibuat dalam rangka untuk memenuhi ujian mata kuliah KTKS 5. Tema KTKS kita pada hari ini yaitu melawan korupsi, menjadi murid Kristus yang jujur dan setia. Tema ini mengajak kita untuk meneguhkan umat dalam perjuangan melawan segala bentuk ketidakjujuran yang merusak martabat manusia dan merugikan kesejahteraan bersama. Dalam konteks kehidupan masyarakat saat ini, korupsi tidak lagi dipahami sebatas tindakan besar yang menghancurkan institusi, tetapi juga mencakup kebiasaan-kebiasaan kecil yang sering dianggap sepele, manipulasi, penyalahgunaan kepercayaan, ketidakjujuran dalam tugas, dan perilaku memilih keuntungan pribadi di atas kebaikan bersama. Marilah kita mengundang Yesus hadir di tengah-tengah kita dan membuka pertemuan kita dengan lagu pembukaan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Biarlah sesaat nanti ku tak berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi berkah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Semoga Tuhan beserta kita. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur karena Engkau menuntut kami untuk menjadi murid Kristus. Pada kesempatan ini kami ingin belajar untuk jujur, setia dan bertanggung jawab. Bukalah hati kami agar mampu melihat segala bentuk ketidakjujuran yang merusak hidup kami dan sesama. Ya Yesus, Engkau adalah kebenaran dan terang dunia. Bimbinglah kami agar berani menolak setiap godaan korupsi sekecil apapun bentuknya. Jadikan kami pribadi yang tulus, setia dan dalam perkara kecil maupun besar, dan setia mengikuti kehendak-Mu. Ya Kudus, terangilah pikiran kami sepanjang KTKS ini agar kami mampu memahami sabda-Mu dan mewujudkannya dalam hidup setiap hari. Semoga kami menjadi saksi kejujuran dan kebenaran di tengah masyarakat. Kami serahkan pertemuan ini ke dalam tangan demi Kristus Tuhan dan perantara kami. Amin. Saudara-saudari, mari kita bersama-sama melihat dan mendalami situasi hidup konkret melalui cerita berikut ini. 100.000 yang mengubah hati. Anton bekerja sebagai staf administrasi di sebuah kantor pelayanan publik. Suatu hari, seorang warga datang meminta bantuan agar proses pengurusan dokumennya dipercepat. Dengan suara pelan, warga itu menyelipkan uang 100.000 rupiah ke meja Anton sambil berkata, "Bantu cepat ya Pak, anggap saja ini ucapan terima kasih." Anton tahu bahwa di kantornya tindakan seperti itu sudah menjadi hal yang biasa. Beberapa rekan kerjanya bahkan menganggapnya sebagai peluang tambahan penghasilan. Anton memandangi uang itu cukup lama, dalam hatinya muncul pergulatan. Tidak ada yang tahu jumlahnya kecil, semua orang juga lakukan. Tetapi ia teringat akan sabda Yesus dalam Lukas bab 16 ayat 10. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Kata-kata itu mengganggunya. Ia merasa Tuhan mengingatkannya untuk setia dalam tugas yang dipercayakan kepadanya. Dengan lembut, Anton mengembalikan uang itu
setia, dan berani menolak godaan meski tidak ada yang melihat. Dari cerita di atas, teman-teman, apakah ceritanya sudah jelas? Sudah. Baik. Untuk mendalami cerita di atas, di sini saya sudah menyiapkan beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, tindakan ketidakjujuran apa yang paling sering kita lihat dalam kehidupan sehari-hari? Baik, saya Ya, Intan. karena kan dari sering orang itu kan menciptinya di media sosial di khususnya untuk misalnya seseorang itu pergi ke suatu tempat terus baik dari saya yang sering kita lakukan dalam pertemuan kecil yang dimana orang itu selalu mengatakan bahwa ini sebentar lagi, tentunya sebentar lagi saya sampai, padahal dia baru berangkat dari tempat tujuannya. Ya. Ya, oleh tersebut itu kita yang sering kita itu mencari alasan palsu untuk menutupi kelalaian. Terima kasih kepada saudara Ikan. Mungkin ada lagi dari saya. ya, saudara. Saya sering sekali ini kisah ini menyadarkan saya pada saya. Saya sering sekali menipu orang saya, menipu dalam konteks ini. Mama saya sering menyuruh contohnya, ketika mau pergi ke kios, dia akan kasih uang 10.000. Sampai di kios, harga risau ini ceritanya 6.000. Tapi saya bilang pas pulang, mama harga risaunya itu 7.000. Ternyata 1.000 ini saya makan, mau beli jajan. Gitu. Dari sini menyatakan bahwa saya tidak setia dalam kata-kata. Terima kasih kepada saudara Ranti. Mungkin ada lagi? Tidak ada. Tidak ada. Baik, terima kasih kepada saudara dan saudari yang telah menjawab pertanyaannya tadi. Lanjut ke pertanyaan yang kedua, bagaimana perasaan kita setelah melakukan tindakan yang tidak jujur meski kecil? Dari saya, karena saya juga sering melakukan hal-hal yang berkaitan dengan ketidakjujuran terutama korupsi. Saya pernah memberikan uang orang tua meskipun 5.000, 2.000, dan juga karena saya waktu itu pernah jadi bendahara pramuka dan juga pernah untuk kepentingan pribadi saya mengambil beberapa ribu, dan setelah saya mengambil yang bukan milik saya itu saya merasa saya berpikir bahwa sebenarnya tindakan seperti itu tidak saya lakukan. Perasaan yang muncul itu saya merasa tidak tenang karena saya mengambil yang bukan milik saya, dan saya merasa bahwa seharusnya saya tidak melakukan itu, tetapi penyesalan itu selalu datang setelah saya melakukannya. Jadi ya seperti itu. Terima kasih kepada saudari Klau. Mungkin ada lagi yang mau menjawab pertanyaan tadi? Saudari. Oke, baik dari saya. Karena saya juga pernah melakukan hal yang seperti itu dan mengambil hak milik orang lain walaupun kecil. Setelah saya melakukan hal itu, saya merasa menyesal dan dalam hati saya tidak ada rasa nyaman di hati. Maksudnya ketika melihat orang yang bersangkutan, saya merasa saya kan ini pernah ambil dia punya uang. Terus ketika melihat teman-teman yang saya dalam hati saya itu masih memikirkan itu, bahkan itu bisa jadi lama sekali proses pemulihan itu lama sekali dalam hati saya untuk kembali menjadi baik lagi. Terima kasih kepada saudari Mary. Mungkin ada lagi yang mau menjawab? Tidak ada. Oke, lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Pernahkah kita semua mengalami atau melihat contoh nyata korupsi
Oke, baik dari saya. Kalau ini itu kalau menurut saya sih saya rasa kita semua mendengarnya dan korupsi di negara kita ini kan banyak. Saya rasa itu adalah pengalaman dan mungkin pernah kita dengarkan. Itu korupsi di Indonesia ini itu sudah ada yang tersiar di dalam berita, di televisi, di radio dan lain sebagainya. Baik, terima kasih kepada saudara B yang telah menceritakan tentang korupsi di Indonesia sekarang ini. Korupsi tidak dimulai dari tindakan besar, tetapi dari kompromi-kompromi kecil yang kita biarkan. Dan sebagai murid Kristus, kita dipanggil untuk setia dalam hal-hal kecil agar mampu bertahan dalam hal-hal besar. Dengan menolak korupsi kecil, kita sedang membangun integritas dan kesetiaan kepada Tuhan serta memperkuat budaya kejujuran dalam kehidupan bersama. Tindakan ketidakjujuran merupakan akar dari banyak persoalan moral di masyarakat, dan sebagai murid Kristus, kita dipanggil untuk berani melihat, mengakui, dan meninggalkan tindakan-tindakan tersebut agar hidup kita sungguh-sungguh memancarkan kebenaran dan kesetiaan kepada Injil. Korupsi selalu memiliki banyak korban, dan setiap tindakan korupsi kecil maupun korupsi besar pasti menimbulkan penderitaan bagi orang lain. Pengalaman konkret ini menjadi panggilan bagi kita untuk semakin tegas menolak segala bentuk ketidakjujuran dan membangun budaya integritas, sebab sebagai murid Kristus kita dipanggil untuk berpihak pada kebenaran, keadilan, dan kehidupan yang bermartabat bagi semua. Baik saudara-saudari, untuk lebih mendalami lagi cerita di atas, mari kita sama-sama mendengarkan Injil Lukas bab 19 ayat 1 sampai 10. Saya minta satu orang untuk membaca Injil Lukas. Bacaan dari Injil Lukas. Yesus masuk dan melihat kota Yeriko. Di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai, dan ia orang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat siapakah Yesus itu, tapi ia tidak berhasil oleh karena orang banyak, sebab badannya pendek. Ia pun berlari mendahului orang banyak lalu mengejar pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata kepadanya, Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku menumpang di rumah. Zakheus pun segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Melihat itu, semua orang mulai bersungut-sungut katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Namun Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, lihatlah setengah dari menipu akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekira-kiranya ada sesuatu yang kuperas dari seorang akan dikembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan pada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham, sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Baik, terima kasih kepada saudara Yopan yang telah membacakan kitab suci Injil Lukas pasal 19 ayat 1 sampai 10. Di sini saya sudah menyiapkan beberapa pertanyaan reflektif. Pertanyaan yang pertama, dari teks kitab suci yang sudah dibacakan oleh saudara Yopan, kira-kira ayat manakah yang sangat menarik dan sangat menyentuh hati saudara-saudari sekalian? Saya sangat tertarik dengan ayat yang ketiga. Ia berusaha untuk melihat siapakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil oleh karena orang banyak, sebab badannya pendek.
dari sini, kenapa alasan saya memilih ayat ini karena Sakeus sadar bahwa dia itu pendek dan tidak bisa melihat Tuhan Yesus karena kerumunan, dan akhirnya Sakeus itu mencari akal supaya dia bisa melihat Tuhan Yesus, dan dia pun memanjat pohon ara dan untuk memenuhi dan untuk melihat Tuhan Yesus. Baik, terima kasih kepada saudara Ivan. Mungkin ada lagi yang mau menjawab? Saudara Claudia. Masa tiga. Dari saya, ayat sekali itu ayat 8. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari beliku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kembalikan kepada Tuhan. Mengapa saya mengatakan ini menarik? Karena dari Sakeus kita belajar bahwa kesalahan yang pernah dia lakukan, ternyata dia juga sadari bahwa apa yang bukan milik kita seharusnya kita kembalikan lagi kepada yang menjadi milik mereka. Karena di sini dikatakan bahwa tadi setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seorang akan kembalikan kepada mereka. Sakeus telah mengambil beberapa bagian yang bukan miliknya, karena dia adalah kepala pemungut cukai, di mana dia sadar dari kesalahan itu dengan mengatakan tadi apa yang setengah dari miliknya nanti itu akan dia berikan kepada orang miskin, dan sekiranya apa yang dia peras, sesuatu yang diperas dari orang-orang, dia akan mengembalikannya itu 4 kali lipat. Terima kasih kepada saudari Claudia. Mungkin ada lagi? Tidak ada. Lanjut ke pertanyaan yang kedua. Apa arti tindakan Sakeus yang memanjat pohon ara? Ya, pertanyaan yang kedua. Bagaimana reaksi Sakeus ketika Yesus memanggil namanya? Saya Ya, saudara Iki. Sakeus itu turun dengan cepat dan menerima Yesus dengan sukacita. Kita belajar bahwa panggilan Tuhan harus disambut dengan hati dan ungkapan pengakuan. Mungkin ada lagi yang mau menjawab? Tidak ada. Ya. Lanjut ke pertanyaan ketiga. Apa bukti pertobatan Sakeus? Baik, dari saya, bukti pertobatan dari Sakeus itu ia berbagi kekayaannya dan mengembalikan 4 kali lipat kepada yang dimilikan. Pertobatan kita pun harus nyata, bukan hanya di bibir tetapi dalam tindakan. Terima kasih kepada saudara Ivan. Mungkin ada lagi yang mau menjawab? Tidak ada. Baik, terima kasih kepada saudara-saudari saya yang telah menjawab pertanyaan tadi. Menjadi murid Kristus berarti yang jujur, adil, dan setia dalam perkara kecil maupun juga perkara besar. Melawan korupsi dimulai dari perubahan hati seperti Sakeus. Dia menjadi murid sejati yang menunjukkan imannya melalui pertobatan yang konkret, bukan hanya teori. Reaksi Sakeus ketika Yesus memanggil namanya menunjukkan hati yang siap, taat, dan penuh sukacita. Pertobatan sejati tidak hanya berhenti pada penyesalan di hati, tetapi diwujudkan dalam perubahan perilaku yang nyata, berani, dan memulihkan hubungan dengan sesama. Baik, setelah bersama-sama mendalami Injil Lukas 19 ayat 1 sampai 10, saya minta 2 orang dari saudara-saudari untuk mendaraskan doa permohonan. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Kudus, terima kasih sudah mengajarkan kami melalui ilmu pada hari ini untuk hidup jujur dan setia pada hal-hal kecil, sehingga kami dapat bertanggung jawabkan hal-hal besar juga bisa bersama. Marilah kita memohon Doa kami ya Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Bapa di dalam surga, semoga Engkau memampukan kami untuk
hidup jujur dan setia, serta menjadi saksi Kristus di tengah masyarakat. Marilah kita memohon Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas segala anugerah dan cinta kasih yang Engkau berikan kepada kami semua, sehingga pada saat ini kami masih diberikan kehidupan. Allah Tuhan Maha Kudus, kami mohon kepadamu, semoga KTDC ini dapat kami terapkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Marilah kita memohon. Marilah kita satukan permohonan kita dengan doa yang telah diajarkan oleh Kristus sendiri. Sama-sama Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni yang salah kepada kami, dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Selanjutnya teman-teman, tawaran atau aksi konkret apa yang akan kita lakukan selanjutnya untuk mengatasi korupsi di tengah lingkungan masyarakat? Tawaran apa yang dapat kita berikan? Dari saya, Ya. kita itu harus minta maaf dan memperbaiki kesalahan seperti Sakeus tadi yang memperbaiki dia punya kesalahan dan mengembalikan uang yang telah dia rampas dari masyarakat. Mungkin ada lagi? Dari saya, jangan lupa kalau kita pinjam uang orang, jangan lupa kembalikan. Ini real ya. Masih ini bentuk dari suatu kejujuran menurut saya. Karena kadang kita tuh sering sekali bilang, oke besok saya bayar. Padahal bahkan 1 minggu kemudian, 1 bulan kemudian baru bayar. Ini menunjukkan bahwa kita harus konsisten dalam apa yang kita ucapkan dan apa yang kita lakukan. Menunjukkan integritas itu kejujuran. Mungkin ada lagi tekanan dari teman-teman? Dari saya terkait penjagaan korupsi terkadang juga korupsi ini kita lakukan karena kita tidak tahan dengan godaan-godaan atau nafsu-nafsu duniawi. Maka dari situ untuk memperkuat iman kita yang sebagai orang yang berkeyakinan agama Katolik, sepatutnya kita memperkuat iman kita dengan mengikuti segala kegiatan pelayanan dalam gereja, dan mungkin juga nanti dari situ setelah kita memperkuat iman kita bisa lebih menahan diri terhadap godaan-godaan, terhadap nafsu-nafsu, melihat sesuatu yang bukan milik kita bisa menjauhkan itu agar tindakan korupsi mulai dari hal kecil sampai hal yang besar tidak akan terjadi. Baik, terima kasih kepada saudara-saudari yang telah menawarkan aksi konkretnya. Berikutnya, apakah teman-teman setuju atas tindakan yang sudah kita lakukan? Setuju. Sepakat. Baik, terima kasih kepada saudara-saudari yang telah terlibat dalam katekesi kita pada hari ini. Mohon maaf jika ada penyampaian kata-kata yang kurang berkenan di hati saudara-saudari sekalian. Semoga melalui katekesi ini dapat menjadi kekuatan bagi kita untuk bertumbuh sebagai umat Allah yang saling mengasihi dan menjaga kehidupan. Tuhan memberkati kita semua. Ya Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas sabda ini yang meneguhkan kami untuk hidup jujur, setia dan bebas dari segala bentuk korupsi. Engkau telah menunjukkan teladan hidup yang bersih dan penuh kasih, serta memanggil kami untuk mengikutimu dengan hati yang penuh. Kuatkanlah kami agar mampu menolak segala bentuk ketidakjujuran dan berani memilih kebenaran dalam setiap tindakan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami.